Tumben banget Opi pakai oke MC. Dimohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan fitur kameranya karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada sore hari yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Wibowo, SPDI, SPD, MPD, selaku Kepala Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Prof. Harya Kunchara Wiralaga, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrik. Yang kami hormati Bapak Hanif Afif Naufal, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika. Yang kami hormati Bapak Muhammad Salahuddin Al-Ayubi, SEME, selaku narasumber kita pada Serta yang kami banggakan teman-teman peserta praktisi mengajar Ekonometrika yang telah hadir pada sore hari ini. kami ucapkan selamat datang di praktisi mengajar Ekonometrika dengan topik pengelolaan data survei Angkatan Nasional dengan Stata. Kenalkan, saya Oviana Rahman bersama rekan saya. Herliana Tantri, kami selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hari ini sampai dengan selesai. Agar acara berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan yang baik-baik. Dipersilahkan untuk para teman-teman semua berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Bapak Prof. Harya Kunchara Wiralaga, SE, MSI. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ovi dan Mbak Tiara. Oke, teman-teman semua, adik-adik mahasiswa dan Pak Hanif dan juga pembicara Pak Mas Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sore ini bisa berkumpul. Lama nggak bisa kumpul. Walaupun luring pun juga sudah mulai jarang. Oke. Sore ini adalah kuliah praktisi. Kuliah praktisi adalah program yang memang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi untuk mendekatkan antara praktisi dengan dunia kampus. Kata orang dunia kampus itu dunia mimpi, itu praktisi adalah dunia nyata, real world gitu.
Jadi ada seolah-olah ada jurang pemisah yang lebar antara dunia akademisi dengan dunia praktisi. Nah, menghadirkan praktisi ke kampus adalah salah satu solusi untuk mengurangi gap itu. Oke, yang saya hormati Mas Ayub sebagai narasumber kita sore ini adalah kelas mahasiswa ekonometri, Mas, di program pendidikan ekonomi level S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Mereka posisi sekarang sedang mengambil kuliah ekonometri, kemudian sedang melakukan mini project. Oke, masing-masing sedang menulis hasil penelitiannya untuk nanti diselesaikan dalam waktu 1 semester di akhir tahun. Nah, teman-teman sedang olah data. Ini Mas Ayub. Jadi mereka sedang saya paksa untuk bergaul, menggeluti, menggauli, dan mengakrabi data. Yang kita hadirkan sore ini adalah pabriknya data, Badan Pusat Statistik. Oke, jadi awal tadi saya bilang gap dikurangi, ya inilah salah satu bukti nyata. Teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ketemu dengan yang punya data yang secara institusional diberi mandat untuk memproduksi data. Nah, Mas Ayub sebagai pembicara, sekilas saja bahwa mahasiswa kelas ini sudah belajar ekonomi selama 3 bulan, 4 bulan jalan gini. Oke, sudah belajar ekonometrika dasar mulai dari regresi sederhana, regresi majemuk, regresi ganda. Terus sampai pada uji asumsi klasik. Kemudian data yang dipergunakan juga kebanyakan data sekunder dan sumbernya juga dari Badan Pusat Statistik. Nah, software yang sudah dipelajari sejauh ini baru Excel, data dasar, kemudian SPSS, sama FUSE. Nah, Mas Ayub akan memperkenalkan program Stata. Oke. Kalau di kelas saya bilang ada data primer, sekunder, ada data panel, data time series, ada cross section, ada data panel. Nah, Mas Ayub akan mempelajari, mengajak belajar data longitudinal di survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas. Nah, untuk perlu diketahui Mas Ayub, saya iri kepada teman-teman BPS. Oke, saya beberapa kali diminta untuk menjadi juri pada lomba karya ilmiah. Yang menang adalah teman-teman dari BPS semua, Mas. Mereka punya data, mereka menguasai tools-nya, menguasai software-nya, menguasai statistiknya. Jadi pemenang 1, 2 kebanyakan direbut oleh teman-teman BPS. Nah, poinnya di sini adalah teman-teman calon peneliti, calon guru yang mengajari Anda untuk meneliti, mengajari muridnya untuk bisa encourage meneliti. Nah, ini saatnya kita mau belajar data dalam jumlah besar. Oke, sekali lagi hanya akan menjadi setumpuk data, memenuhi file kita, memenuhi rak buku kita kalau itu tidak bisa dimanfaatkan. Memanfaatkan data, menggali data, jadilah informasi. Informasi inilah yang bermanfaat. Data tidak bermanfaat. Kecuali kalau itu sudah diolah, diramu menjadi informasi. Nah, teman-teman, adik-adik mahasiswa nanti silakan dicermati. Oke, program Stata itu apa, data longitudinal itu apa, isinya apa, barangkali itu bisa menjadi titik tonggak. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Jangan-jangan nanti suatu saat kita butuh data yang dipelajari di hari ini. Barangkali hari ini kita belum kenal Stata. Suatu ketika di lain waktu, kondisi memaksa kita untuk belajar Stata. Pak Kaprodi juga sudah menginstruksikan untuk semua software yang berguna untuk pengolahan data untuk kemanfaatan bersama dipelajari, termasuk program R gitu ya. Oke. Nah,
teman-teman mahasiswa dan yang saya hormati Pak Mas Ayub, kami selaku pengampu mata kuliah Ekonometri mewakili Pak Kaprodi dan mewakili Pak Dekan mengucapkan terima kasih atas kesediaannya sore ini berbagi sharing-sharing ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa, adik-adik mahasiswa, dan juga menjadi amal kebaikan bagi Mas Ayub sebagai narasumber sore ini. Tidak berpanjang kata, saya sampaikan selamat belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak MC. Silakan. Baik, terima kasih kepada Prof. Harya atas sambutan yang telah diberikan. Nah, karena kita sudah membuka acara dengan yang baik-baik dan juga sudah mendengar sambutan dari Pak Harya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang sudah dinantikan oleh para peserta nih Kak Ovi, yaitu sesi penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Salahuddin Al-Ayubi, SEME. Wah, udah gak sabar banget nih Kak Tantri untuk mendengarkan materi dari narasumber kita. Apalagi topik hari ini tentang pengelolaan data dengan status yang pastinya akan sangat berguna untuk menambah pengetahuan kita nih. Betul banget nih Kak Ovi, tapi untuk sama kita lagi, sesi kita. Langsung aja untuk Kak Tiara Damayanti, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Ovi dan Kak Tanti atas kesempatannya. Saya izin ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa pendidikan ekonomi. Perkenalkan, saya Tiara Damayanti selaku moderator yang akan memandu sesi penyampaian materi dalam acara praktisi mengajar mata kuliah ekonometrika. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai pengelolaan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas dengan aplikasi Stata. Nah, sebelum kita memulai sesi diskusi, mari kita mengenal lebih dekat yuk dengan narasumber kita pada hari ini. Kepada moderator, kepada operator, dimohon untuk menampilkan sisi narasumbernya. Baik, di sini udah ada CV narasumber kita nih, yaitu Bapak Muhammad Salahuddin Al-Ayubi, yang merupakan kandidat dokter dan peneliti di Pusat Studi Ekonomi, Pembangunan, dan Masyarakat, serta peneliti di kelompok penelitian ekonomi demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pak Ayub juga banyak mempublikasikan penelitian, salah satunya yang terakhir itu ada, boleh tolong ke bawah. Salah satunya itu yang terakhir ada Good Workers in Indonesia, Development and Vulnerability. Saya boleh tolong ke bawah lagi, operator? Oke, kemudian Pak Ayub juga banyak mengikuti konferensi dan seminar. Kemudian beliau juga merupakan penerima beasiswa program peningkatan kualitas publikasi ilmiah atau PKPI di Universitas Kassel, Jerman. Wah, keren banget ya teman-teman. Dan pengalaman proyek penelitian beliau juga banyak sekali ya teman-teman, seperti yang bisa kita lihat di layar. Oke, setelah kita mengetahui latar belakang dari Pak Ayub melalui CV-nya, saya yakin nih kalau teman-teman di sini udah nggak sabar mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ayub. Apakah Pak Ayub sudah bergabung bersama kami di ruang Zoom? Iya, sudah. Oke. Selamat sore Pak Ayub. Bagaimana Baik. Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih Pak untuk mendengarkan materi dari Bapak kepada Pak Ayub. Waktu dan layar saya persilahkan. Oh ya baik. Terima kasih Ibu moderator ya. Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin Prof. Haryo. Di sini mungkin saya sekedar sharing. Dan mungkin sedikit saya luruskan Prof. Saya juga sebagai pengguna data. Saya bukan orang BPS tapi
saya memanfaatkan dari apa yang mereka kerjakan, yang memang data yang mereka sediakan itu memang sangat 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 banyak manfaatnya. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa saya, mahasiswa yang saya sayangi semuanya. Em, hari ini saya akan berbagi ya tentang bagaimana kita memanfaatkan data dan bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam penelitian-penelitian kita. Dan pada sore hari ini kita akan fokus ke pemanfaatan data yang namanya adalah Survei Angkatan Kerja Nasional atau disingkat biasanya Sakernas. Kita akan menggunakan Stata nantinya. Nah, yang paling pertama ini saya ingin sebetulnya tahu, perkenalan, siapa sih sebetulnya yang saya sedang ajak bicara sore hari ini. Bagaimana sih karakter mahasiswa di UNJ? Apa yang kemudian bisa saya pahami dari mahasiswa-mahasiswa ini. Nah, karena itu saya ingin memahami dengan kalian coba untuk mengisi. Nah, ini di sini kalian bisa pakai QR code-nya, bisa tulis link-nya, atau bisa pakai kode masuknya. Kalian tinggal buka menti.com dan kita akan coba isi bersama. Ya, dengan gitu kita bisa mengenal. Dan ini nanti akan menjadi bahannya terkait bagaimana kita akan belajar ke depannya. Apa yang perlu saya jelaskan, apa yang perlu saya skip, gitu. Oke. Nah, link ini akan di sini. Kita akan lihat bersama-sama sebetulnya. Oke. Apakah sudah ada yang mengisi? Bentar. Oke, sudah 2 orang. Kita akan melihat seberapa dalam pemahaman teman-teman semua terkait dengan ekonometrika. Karena sebetulnya apa yang ingin kita pelajari hari ini agak sedikit lompat ya. Karena biasanya kalau di ekonometrika mungkin pemahaman atau pemanfaatan data ini masuk ke dalam topik ekonometrika yang lebih advance ya. Biasanya kalau di Brawijaya di situ ada ekonometrika 2, ya, ada ekonometrika lanjutan, ada ekonomi terapan. Nah, materi ini biasanya masuk ke dalam mata kuliah tersebut. Nah, kita akan melihat sejauh mana sih pemahaman teman-teman terkait dengan ekonometrika. Nah, di sini saya menilai dari 4 indikator. Ya, seberapa paham kalian tentang konsep dasar ekonometrika. Ini belajar tentang OLS yang tadi disampaikan Prof. Haryo, ada OLS, kemudian ada asumsi klasik. Ya, ada bagaimana caranya kita melakukan prediksi ya dengan metode OLS itu. Bagaimana logika dasarnya, bagaimana fungsi di belakang OLS itu. Ya, begitupun dengan asumsi klasik dan lain-lain. Oke. Karena saya itu sebetulnya nggak trauma ya mengajar online karena biasanya kalau online itu audiensnya ya partisipan itu kadang agak malu mau muncul ya. Jadi mostly mungkin cara yang paling tidak membuat saya down adalah dengan dengan kita komunikasi lewat kata-kata ini. Jadi sambil kita tunggu ada 14 kalau nggak salah ada 100 orang ya atau mungkin ada ya kita anggaplah di atas 50 mahasiswa begitu ya. Kita tunggu sampai sekitar 30-an lah ya. Jadi saya ingin mengutip ya salah satu pernyataan dari kemarin saya dengar dari salah satu influencer bahwa ekonometrika itu jangan dianggap hanya sebagai angka, jangan dianggap hanya sebagai belajar persamaan, belajar statistik gitu ya. Kita anggap ini sebagai salah satu ekonometrika itu adalah bahasa ya. Bagaimana kita memahami apa yang kemudian ingin dijelaskan oleh pelajaran ini, apa sih yang dituju, apa sih yang diharapkan gitu dari setiap persamaan, dari setiap metode ya, dan lain-lain. Ya. Atau coba kalau misalkan tadi tertinggal bisa langsung join pakai kode di atas ya, kodenya sekian. Nanti buka website Menti, kemudian masukin kode ini. Ya.
Kemudian yang kedua di sini saya ingin melihat apakah kalian paham tentang data ya. Karena yang ingin kita bahas sekarang adalah data. Maka kalian harus diharapkan punya pemahaman yang bagus tentang data. Ya, ada berbagai macam bentuk data berdasarkan dengan skala pengukuran, ya, cara memperoleh dan lain. Tapi yang saya fokuskan adalah skala pengukuran. Karena ini penting, ketika kalian miss di dalam pemahaman ini, ya, nanti akan sangat sulit untuk memahami secara lebih lanjut. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi PR buat teman-teman semua. Oh, ketika nanti saya kurang bisa mengikuti, oke, mungkin ada beberapa aspek di sini yang saya kurang, mungkin di datanya, atau cara interpretasi, atau softwarenya, ya, atau mungkin dasar kita memang masih perlu ditingkatkan. Ya, oke, saya pikir kurang lebih mayoritas kita di sini punya pemahaman yang baik ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, jangan di close dulu. Oh, sudah diisi ya. Nah, ini adalah yang kedua. Oh, sebagian besar sudah pernah mendengar ya tentang data mikro. Dan oke, dan ini adalah rangkuman tentang apa sih yang kemudian terbesit dalam pikiran kita kalau kita mendengar tentang data mikro. Oh, ada yang bicara data perusahaan, ya. Ada yang berbicara tentang data yang kecil. Data, artinya memang data kecil ya, tapi arti dari kecil itu juga perlu kita elaborasi lebih lanjut. Ya, ada yang membahas tentang sensus, ya betul. Survei individu, ya. Individu dan rumah tangga, ya. Oke, kita akan kembali ke oke, ini yang saya tampilkan kelihatan ya. Saya sedang menampilkan hasil dari survei kita. Nggak kelihatan ya? Belum, Pak. Oh, kok diem saja nih? Bentar. Oke, sebentar. Ya, berarti share-nya salah. Oke, harusnya sudah terlihat ya. Oke, ini yang pertama bahwa sebagian besar punya pemahaman yang bagus, kemudian sebagian besar juga tahu tentang data mikro dan sebagian besar juga punya gambaran kecil ya tentang apa itu data mikro. Oke, saya akan lanjut ke slide saya. Ya, saya akan mulai dengan membahas tentang apa itu data mikro. Sebagaimana yang kalian tadi sempat tuliskan ya, memang data mikro ini adalah data yang skala observasinya, yang unit analisisnya itu ada di tingkat yang paling kecil biasanya. Ya, ada di tingkat individu dan ada di tingkat rumah tangga, perusahaan, dan lain-lain. Ini adalah tingkat para pelaku ya, pelaku ekonomi di suatu negara. Ya, ada individu, ada rumah tangga, ada perusahaan, ada keluarga, dan lain-lain. Yang mana ini biasanya dikumpulkan dalam bentuk sensus, survei atau eksperimen. Nah, di Indonesia kita punya banyak contoh data mikro ya, yang mana di sini ada 5 ya, yang mungkin dikenal banyak orang. Ini ada sensus penduduk, ya ini, kemudian ada survei sosial ekonomi nasional, ya. Ini sasarannya adalah individu. Ini melihat tentang indikator sosial, kesehatan, kemudian ada juga tentang pekerjaan, konsumsi, itu Susenas. Ada tentang Sakernas. Sakernas ini khusus survei tentang indikator-indikator angkatan kerja, indikator pekerjaan ya di dalam sana. Dan ada survei juga tentang Podes. Podes ini lebih ke unit analisisnya adalah desa ya. Dia melihat tentang bagaimana pembangunan infrastruktur ya, layanan dan aspek lain yang ada di desa. Dan yang terakhir ada Supas. Ini kalau Supas ini dia survei penduduk atau sensus ya, dia setiap 10 tahun sekali ya. Terakhir dia dari tahun 2015 dan akan dilakukan lagi di tahun 2025, tahun depan ya. Ini sedikit gambaran tentang data mikro. Nah, ada juga data mikro yang lain di Indonesia ya, yang mungkin bukan dibuat oleh BPS tapi oleh lembaga-lembaga lain. Kalau yang tadi, yang BPS ini sebagian besar ini berbayar ya, untuk mendapatkan ini ada harganya. Makanya ini tidak bisa diakses secara bebas ya. Mungkin secara agregat ya. Secara agregat kita bisa dapat publikasinya di BPS, tapi
data per individunya itu terbatas ya. Nah, kalau yang ini adalah contoh-contoh mikrodata yang dia free access ya. Dia bisa kita download, bisa kita akses tanpa harus membayar. Yang paling sering digunakan adalah IFLS ya. Ini adalah Indonesian Family Life Survey. Ini adalah data longitudinal ya. Kalau yang tadi tidak sepenuhnya dikatakan longitudinal karena mostly beberapa di antaranya surveinya setiap tahun yang disurvei beda. Kalau longitudinal kan kita mengawasi satu unit analisis di setiap tahun ya. Kalau yang tadi itu per tahunnya katanya individunya berbeda. Maka lebih tepat dia data cross section. Nah, kalau di sini IFLS ini adalah data longitudinal. Dia dari tahun 1990 sampai terakhir 2014. Dia adalah data longitudinal. Sama ini juga data mikro, dia ada mencakup banyak sekali individu, ada USAID, ini tentang survei kesehatan, ada survei migrasi di Rumiji, dan ada juga IPAMS, ya ini contoh-contoh data yang gratis. Nah, saya akan masuk ke tujuan utama kita ya, kita akan membahas tentang data Sakernas. Nah, ini yang pertama kita perlu paham apa sih itu data Sakernas ya. Kapan kita pakai data Sakernas ya. Kapan pakai data yang lain. Nah, data Sakernas ini isinya ini adalah membahas tentang pokok-pokok ketenagakerjaan, aspek indikator-indikator ketenagakerjaan ya. Jadi di sini mereka bertujuan untuk melihat ya dinamika perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia. Bagaimana kita mengukur kualitas pasar kerja, kualitas pekerja, bagaimana kita melihat kerentanan pekerja, ya itu bisa menggunakan Sakernas. Makanya di sini sebetulnya manfaat yang saya tulis di sini adalah manfaat secara umum ya, karena semua data mikro ini bisa kita gunakan untuk monitoring ya, untuk penelitian. Nah, tapi untuk tenaga kerja ini adalah kita melihat memastikan dinamika ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Apakah ada peningkatan tahun ini, apakah tidak, dan seterusnya. Ya, ini adalah salah satu gambaran umum data Sakernas. Nah, data Sakernas itu mencakup individu di seluruh Indonesia. Jadi di setiap provinsi, di setiap kabupaten itu ada unit analisisnya, dia ada individunya. Dan dia disurvei setiap 2 bulan, ada Februari dan Agustus. Tapi untuk Februari ini biasanya versi tidak lengkapnya karena dia hanya mungkin setengah dari total observasinya atau mungkin tidak sampai setengah. Nah, untuk yang Agustus di sini adalah data yang biasanya full set. Dia mencakup semua data yang lengkap. Ya, ada semua individu bisa diakses di situ. Nah, ini adalah gambaran ya dari ruang lingkup data yang bisa kita dapatkan di dalam Sakernas. Nah, dan ini saya tidak akan menjelaskan detail tentang Sakernas, bagaimana strukturnya dan lain-lain. Tapi ini adalah secara umum bahwa Sakernas ini dia mengikuti konsep ICLS ya, ini adalah International Labor Statistic ya, intinya dia Sakernas ini mengikuti konsep yang dibuat oleh ILO. Bagaimana kita mendefinisikan dari orang bekerja, pengangguran itu kita menggunakan dari konsep yang dibuat oleh ILO. Fungsinya adalah agar kita bisa membuat sebuah indikator yang dapat dibandingkan dengan mungkin secara internasional bisa dibuat perbandingan. Apakah di Indonesia ini mungkin lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Makanya kita menggunakan konsep yang seragam agar kita bisa membandingkan dengan tepat. Dan di sini terkait dengan bagaimana kita mendefinisikan pekerja dan pengangguran di dalam Sakernas, itu ada beberapa indikator ya. Untuk yang bekerja itu ya tentu mereka yang bekerja dan yang sementara tidak bekerja. Mereka punya statusnya sebagai bekerja, tapi mungkin karena satu hal sedang dirumahkan sementara atau sedang sakit atau lain-lain, dia dianggap masih bekerja. Dan untuk yang pengangguran ini masih termasuk angkatan kerja, tapi mereka dia katakan menganggur. Nah, dia adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, ya, orang yang putus asa, ini juga termasuk pengangguran, atau orang yang baru punya pekerjaan tapi belum bekerja, ini termasuk pengangguran. Nah, kalau yang sekolah ini bukan angkatan kerja ya. Kalau yang masih sekolah mungkin seperti teman-teman yang masih mahasiswa, kalian bukan masuk angkatan kerja tapi kalian ada di kelompok yang lain.
Ya, berarti kalian bukan termasuk pengangguran ya, karena statusnya adalah sekolah. Oke, saya masuk ke apa yang bisa kita dapatkan di dalam Sakernas. Apa informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di dalam Sakernas yang mungkin bisa kita pakai untuk penelitian-penelitian atau ide-ide kita. Nah, ini adalah data umum ya, yang mana kita bisa dapatkan dari seluruh individu di dalam Sakernas ya, termasuk nama, umur, kemudian tahun lahir, kemudian hubungan dengan kepala rumah tangga dan jenis kelamin. Ya, jangan remehkan data-data sederhana ini, karena dari data yang sederhana ini kita bisa buat menjadi salah satu ide penelitian yang mungkin menarik ya. Misalkan dari usia, kita bisa melihat bagaimana perkembangan persaingan dia, daya saing dia di pasar kerja ketika masih muda. Nah, nanti untuk orang-orang tua seperti apa perbedaannya? Ini hanya dari variabel umur misalkan. Tahun lahir, bulan lahir ini juga salah satu yang penting. Misalkan saya lahir di kondisi di mana pemerintah mulai menerapkan desentralisasi. Ya, termasuk desentralisasi pendidikan, desentralisasi kebijakan yang lain. Maka kita bisa melihat itu. Orang-orang yang lahir di dalam periode-periode transisi tersebut, bagaimana sih kondisinya di masa depan, ya, kondisinya di masa-masa sekarang, bagaimana kinerja mereka di pasar kerja dan lain-lain. Ya, hanya dengan dari tahun lahir ini bisa menjadi pembeda. Oh, ternyata orang-orang yang lahir di masa desentralisasi, ya dibandingkan dengan yang sebelum desentralisasi, yang lahir generasi-generasi lama itu ya, tahun 80 sekian, itu bagaimana perbedaannya? Oh, ternyata yang lahir di masa desentralisasi lebih seperti ini, lebih seperti itu dan lain-lain. Oke. Nah, ini contoh ya, bahwa setiap data di dalam Sakernas itu bisa kita manfaatkan. Jadi banyak ide. Nah, contohnya kemarin saya buat penelitian itu membahas tentang pengaruh lulus sekolah di kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, saya fokus ke dalam observasi yang lulusan perguruan tinggi. Nah, dan saya memanfaatkan variabel tahun lahir ini. Saya bandingkan dengan kondisi ekonomi di mana dia lahir. Misalkan lahirnya di tahun 98 ketika krisis ekonomi. Bukan tahun lahir ya. Sebetulnya tahun lulus. Ini nggak dalam slide ini. Tapi itu sebagai salah satu gambaran juga. Kita bisa melihat itu. Bagaimana orang yang lulus di tahun-tahun krisis itu memasuki pasar kerja. Ternyata hasilnya mereka yang lulus, ya kalau misalkan kalian nanti lulus dan ekonomi sedang krisis, orang-orang akan mendapatkan dampak negatif yang lama gitu. Ada scaring efeknya. Nah, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa itu lebih dari 10 tahun. Scaring efeknya adalah kalian kerja di sektor-sektor berpendapatan rendah, kalian lama menganggurnya, ya, dan lain-lain. Itu salah satu contoh. Ya. Oke, ini adalah yang kedua. Tentang indikator-indikator umum yang kita dapatkan. Ada status perkawinan, ya, partisipasi sekolah, pendidikan, kemudian tempat lahir, migrasi, kesehatan, pekerjaan utama ini terkait dengan sektornya, statusnya, jenisnya, ya, apakah kamu bekerja di pertanian, sebagai wirausaha, ya, atau sebagai manajer dan lain-lain. Kemudian ada pengalaman juga, ya, ini membahas tentang transisi, ya. Transisi pekerjaan ini salah satu indikator yang penting juga di dalam pasar kerja. Ada juga tentang prakerja. Nah, ini adalah kebijakan ketenagakerjaan yang baru-baru digalakkan ketika COVID dulu ya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana sih dampaknya. Apakah memang program ini punya benefit gitu. Kita bisa lihat dengan menggunakan Sakernas. Nah, selanjutnya adalah contoh penelitian dengan menggunakan Sakernas. Ada banyak sebetulnya dan sangat banyak malah. Cuman tidak semua saya masukkan. Ini adalah contoh-contohnya, ya, yang terbaru yang coba saya masukkan. Ya, ada yang membahas tentang peluang
pekerja muda, fresh graduate untuk masuk ke dalam sektor kelas menengah. Ya, ada juga membahas itu. Ada yang juga membahas tentang re-employment. Nah, ini adalah orang-orang yang kena displacement, ya, mereka yang kan tergusur ya di PHK. Bagaimana sih skill apa yang penting untuk mereka bisa re-employment? Ini juga bagus. Apakah sosial yang penting? Apakah human capital? Ada juga. Apakah physical atau apakah dia dari aset ya? Ini juga dibahas di situ. Ada hard, ada soft. Ada juga tentang pengaruh internet. Bagaimana pengaruh internet terhadap kesejahteraan wirausaha. Nah, dengan adanya internet tentu pasti membuka pangsa pasar ya, membuka pasar, kemudian efisiensi biaya juga. Nah, ini melihat bagaimana penggunaan internet ini mempengaruhi kesejahteraan wirausaha dan banyak yang lain. Ini adalah contoh-contohnya. Intinya yang saya ingin sampaikan di sini adalah pemanfaatan data, ya khususnya data Mikrosaknas ini sangat luas dan tergantung bagaimana cara kita memahami setiap informasi yang ada di situ. Kita bisa membuat suatu topik, suatu penelitian yang mungkin seru ya, seru dan menarik tentunya. Dan yang pasti harus punya manfaat ya dari hasil-hasil itu. Nah, ini adalah contoh penelitian. Nah, yang terakhir ya, saya nggak terlalu lama, kita nanti coba melihat langsungnya. Nah, ini yang ini adalah tentang metode-metode yang bisa kita gunakan kalau menggunakan Sakernas. Yang mungkin sudah teman-teman pelajari di dalam ekonometrika 1, ekonometrika ya, mungkin namanya adalah OLS. Ini bisa kita gunakan sebagai salah satu metode dasar. Tapi yang paling biasanya paling banyak dipakai itu adalah logit probit, yang namanya logit probit. Ya. Ada MNL ini multinomial, ya ada namanya multilevel dan lain-lain. Ya mungkin ini nanti bisa dipelajari di waktu yang lain ya. Tapi ini adalah metode-metode yang sering dipakai. Tergantung. Tapi yang menjadi pertanyaan pasti kapan kita menggunakan ini, kapan kita menggunakan itu. Ya. Biasanya metodenya mengikuti tujuan ya dan mengikuti permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi dari permodelan kalian. Contoh singkat, logit probit misalkan. Logit probit digunakan ketika misalkan kalian punya variable dependent, Y-nya, variable dependent yang tergantungnya itu bentuknya, ya skala pengukurannya itu adalah nominal. Ya, misalkan dia dependennya adalah apakah kamu sehat atau sakit. Ya, hanya ada 2 angka, ya dan tidak. Ya, apakah kamu lulus atau tidak? Hanya ada 2 kemungkinan. Jadi kita di sini Y-nya adalah probabilitas antara ya dan tidak. Maka kita menggunakan logit probit. Nah, multilevel misalkan. Multilevel adalah kalau misalkan Sakernas adalah data individu. Data di tingkat yang paling kecil, individu. Tapi mungkin kita ingin melihat misalkan bagaimana pengaruh kebijakan di tingkat desa terhadap kesejahteraan individu misalkan. Nah, kebijakan di tingkat desa ini tingkatannya sudah bukan individu, tapi dia adalah di tingkat desa. Yang mana untuk semua individu di desa yang sama, pasti datanya sama. Nah, untuk mengatasi itu makanya kita menggunakan multi-level, level analisis yang unitnya berbeda. Nah, ini adalah multi-level. Ya. Yang terakhir ada Heckman, ya ini permasalahan endogeneity, ya nanti akan kalian pelajari karena tambah mumet nanti kalau di sini. Oke, itu sedikit pengantar dari saya. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagaimana kita memanfaatkan Sakernas ya dan bagaimana kita praktek di Stata. Ini saya sediakan datanya. Kalian bisa tulis ini di Google ya, bit.ly _data_UNJ_2024. Di sini ada PPT, ya ada data Sakernas sama ada filenya. Tapi itu bukan data Sakernas asli ya, karena data Sakernas itu kepemilikannya pribadi dan dia ada perjanjian yang ketika kita membeli data itu bahwa tidak boleh disebarkan. Nah, maka untuk keperluan pelatihan, nah di sini saya sediakan data bajakannya.
ya. Itu datanya adalah ada semua data, ada semua variabel yang di dalam Sakernas asli, tapi mungkin observasinya saya acak. Jadi dia bukan data asli dan hanya sampelnya hanya sedikit saja. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke Stata. Bentar. Ya, ini adalah tampilan Stata saya ya. Kebetulan saya menggunakan Mac dan mungkin tampilan dengan Windows agak sedikit berbeda. Ya, sedikit, tapi kurang lebih nggak berbeda. Harusnya ini adalah tampilan umum. Saya kurang tahu apakah teman-teman sudah pernah pakai Stata atau belum, maka saya coba anggaplah kalian masih baru dengan Stata. Nah, ini adalah sedikit tampilan awal kalau kalian menggunakan Stata. Stata itu ada 5 bagian, ya. Ada bagian history, di sini tempat kalian nanti history dari perintah yang kalian ketikkan akan muncul di situ. Ya. Jadi Stata itu cara kerjanya adalah by command. Kalau kalian pernah pakai Evious, biasanya kalau Evious itu adalah by klik, ya kalian klik-klik menu-menunya apa dan seterusnya. Stata ini mostly orang pakai by command, meskipun bisa by klik juga. By klik maksudnya adalah ada pilihan menunya. Ya, kalau di SPSS itu kan by klik, semuanya diklik berdasarkan dengan menu yang ada. Kalau di Stata dia by command biasanya paling banyak dipakai. Ya. Kemudian kotak yang kedua, ya ini adalah tempat menampilkan hasil. Jadi hasil apapun yang kalian tulis, yang kalian minta Stata untuk lakukan akan muncul di kotak yang paling besar, ya di sini. Kemudian yang bawah ini adalah tempat kita menuliskan perintah, komen namanya. Kalian tuliskan perintah apapun di sini, ya, untuk meregresi, input data, ya, visualisasi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, keempat, ini adalah tempat dia menampilkan variabel yang kita punya, ya di tempat kotak variabel di sini. Dan yang terakhir di sini kotak properties, ini lebih ke detail variabelnya. Ada labelnya apa, tipenya, formatnya, dan lain-lain. Ini adalah 5 bagian dari Stata yang perlu kita pahami dan ingat ya. Oke, sekarang kita akan input data Stata kita, ya. Paling mudah. Jadi saya sudah sediakan do filenya ya. Di situ bisa kita. Oke, saya lupa menjelaskan bahwa di Stata itu ada yang namanya do file. Apa itu do file? Bentar. Oh, bukan. Oke. Apa itu do file? Do file itu di dalam Stata, ini namanya do file adalah tempat kita biasanya menulis atau menyimpan perintah. Dan kita bisa langsung mengeksekusi perintah yang kita ingin Stata lakukan melalui do file. Nah, biasanya kita bekerja dengan do file, sehingga perintah yang kita tulis bisa ditata dengan rapi. Sewaktu-waktu kita ingin mengulangi langkah yang sama atau metode yang sama, kita punya historinya yang tertata, yang bagus di dalam do file. Nah, saya sudah membuatkan do file, ya ringkas terkait dengan namanya adalah do file latihan Sakernas. Kalian bisa buka itu kalau misalkan punya Stata. Nah, ini adalah namanya do file. Ya, do file di sini yang warna hijau ini hanya keterangan ya, hanya keterangan. Selain hijau, nah itu baru namanya perintah. Ya, buka data. Nah, pertama kita akan input datanya. Kebetulan yang saya punya Sakernasnya dia ekstensinya adalah DTA. Ya, jadi untuk Stata dia formatnya adalah DTA. Maka perintah yang pertama adalah kita menggunakan DTA ini. Ini adalah komennya. Kita menggunakan DTA. Ini logikanya adalah itu yang saya bilang di awal bahwa ekonometrika itu adalah tentang bahasa. Di sini kita berbicara ke Stata ya. Stata input data saya. Perintahnya apa? Jadi Stata punya perintah yang baku. Oh iya, kasih perintah. Perintahnya adalah
use. Nah, ini adalah tempat atau folder kalian menyimpan filenya. Kalau baru di-download berarti ada di download, ya. Kemudian clear, ada tambahan koma clear. Ini clear ini maksudnya adalah hapus data-data lain yang ada. Kalau misalkan kita habis menginput yang lain, perintah ini menghapus data yang sebelumnya sudah terinput. Ya, kita blok, kemudian kita klik do yang ada di kanan atas. Ya, tulisannya adalah execute selection atau do. Kemudian kita klik. Nah, setelah kita klik, kita kembali ke layar utama. Ya, ini tinggal di minimize. Nah, ini akan kembali ke layar utama. Nah, nanti bisa dilakukan ya, kalau misalkan mungkin sekarang nggak bisa mengikuti. Akan lebih bagus kalau misalkan bisa sambil diikuti. Oke, ini adalah pertama adalah input data. Nah, yang paling penting ketika kita menggunakan Sakernas adalah kita paham tentang yang menjadi PR adalah bagaimana kita memahami arti dari masing-masing variabel ini. Ya, karena di Sakernas nama variabelnya kebanyakan adalah bentuknya kode. Ya, ada kode K1, ada K2, K4. Ini variabel tapi namanya adalah masih dalam bentuk kode. Ya, dikasih nama kode K, kemudian R dan lain-lain. Nah, untuk bisa memahami ini, maka kita harus memahami kuesionernya. Ya, kita buka kuesionernya Sakernas. Ya. Saya lupa bagikan kuesionernya, saya bagikan di Zoom ya. Bentar. Sakernas 2022. Oke. Oke, saya sudah membagikan kuesioner Sakernas ya tahun 2000. Kita menggunakan tahun 2022. Saya sudah bagikan di kolom chat ya kalau kalian penasaran tentang kuesionernya. Nah, ini adalah bentuk kuesioner Sakernas. Fungsinya adalah untuk memahami bagaimana kita mengerti masing-masing variabel yang ada di datasetnya. Ya. Jadi biasanya kalian harus fokus pada angka-angka di masing-masing blok ya. Misalkan ini blok yang pertama. Nah, kalian harus cek masing-masing kode yang paling atas. Jadi dia menggunakan kode. Ya, ada 2, 3, 4, 5 sampai 6. Ya. Ya, kita cek misalkan untuk kita kembali ke stata misalkan. Di stata ada variabel K1 sampai K6. Ya, kalian bisa lihat di sebelah kanan, itu ada variabel K1 sampai K6. Untuk memahami variabel ini, ya, untuk memahami variabel K1 sampai K6, balik ke kuesioner yang tadi. Maka kita cek nomornya. Ya. Yang kode K di sini hanya untuk di blok pertama, yang lain nanti kodenya R. Nah, maka kode K1 sampai K6, ya, maka kalian bisa lihat di sini. K1 ini adalah nomor urut, K2 kita nggak punya datanya, K3 dia hubungan dengan kepala rumah tangga, ya, apakah nanti kodenya bisa lihat di bawah ya, antara 1 sampai 11. Apakah dia kepala rumah tangga, istri, anak kandung, atau lain-lain. Kemudian ada jenis kelamin, K4, berarti K4 adalah jenis kelamin. Kalau nanti angkanya muncul 1, berarti dia laki-laki, kalau angkanya 2, berarti dia perempuan. Terus kemudian K5 adalah, oh K5 tadi nggak ada ya, K5 saya nggak punya, kemudian K6 ada umur. Nah, berarti K1 ini tadi nomor urut, ya, K3 ini adalah apa tadi? Jenis hubungan dengan kepala rumah tangga, K4 jenis kelamin dan K6 adalah umur. Nah, ini adalah cara memahami masing-masing variabel. Oke. Nah, biasanya biar kita nggak lupa, nah kita
coba untuk di-explore lagi datanya. Kita edit-edit, ya, kita cleaning agar datanya itu lebih bisa kita ingat gitu ya. Maka di sini kita ada perintah yang namanya rename. Rename ini kita gunakan untuk mengganti nama variabel. Ya. Logika perintahnya adalah rename ganti nama variabel yang awalnya K4, ya, menjadi nama variabelnya adalah jenis kelamin. Oke. K4 menjadi jenis kelamin. Kita copy, misalkan kita copy perintahnya, kita masuk ke komen di sini. Kita tuliskan rename K4 jenis kelamin, maka dia akan terganti ya menjadi jenis kelamin. Nah, ini adalah untuk mengedit ya. K3 tadi misalkan K6 rename K6 spasi usia. Nah, maka kita sekarang punya variabel yang lebih jelas, ada jenis kelamin dan ada usia. Untuk melihat datanya, kita bisa pakai perintah yang namanya adalah browse. Apa yang kita ingin cek, misalkan usia dan jenis kelamin. Nah, ini adalah contoh datanya. Nah, kita punya data sebanyak 789. Ya, 789 observasi. Ini usia dan ini jenis kelamin. Tadi, angka 1 di variabel jenis kelamin itu artinya adalah dia laki-laki. Ya, di kuesioner, kita kembali ke kuesioner, 1 ini artinya laki-laki dan 2 artinya perempuan. Ya, berarti ini artinya adalah laki-laki usianya 40 tahun. Ya. Nah, ini adalah cara mengecek data ya dan mengotak-atik nama-nama variabel. Oke. Nah, kita masuk ke blok yang kedua ya, yang tentang inti dari data Sakernas. Nah, seperti yang saya katakan, kalian fokus ke dalam kode-kode yang menunjukkan nomor urut pertanyaan. Ada nomor urut 1, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kita cek di dalam data Sakernas kita. Ya, misalkan di sini ada variabel nomor R10 sampai R13. Ya. Kita cek. R10 berarti pertanyaan nomor 10, R11A berarti pertanyaan nomor 11A. Kita akan cek. Kita masuk ke pertanyaan nomor 10. Kita cek. Pertanyaan nomor 10 ini membahas tentang apakah seseorang punya pekerjaan tapi sedang tidak bekerja. Berarti dia ini adalah pertanyaan untuk memastikan bahwa dia itu sebetulnya bekerja, cuman lagi liburan atau apa. Ya, status pekerjaan. Nah, 11A misalkan 11A ini adalah alasan tidak bekerja, ada 9 kode. Ya. Kemudian 11B adalah apakah ia terdampak pandemi dan lain-lain. Nah, ini adalah cara kita memahami data apa sih ditampilkan di situ. Ya. Misalkan untuk 11A, kita cek data 11A. Untuk ngecek data 11A, biasanya perintah yang sederhana adalah kita melihat T-bullet. Nah, itu untuk melihat lebih cepat ya persebaran dari variabel data di variabel itu. Misalkan tadi R11A adalah tentang alasan tidak bekerja. Nah, ternyata sebagian besar orang tidak bekerja itu karena dua itu karena sakit, kemudian 5, 6, dan 9. 5 itu adalah penurunan karena apa ini PHK atau mungkin bukan karena sedang mungkin nggak ada permintaan ya. Kemudian karena memang di PHK atau karena lain-lain, sedang sekolah atau yang lain. Ya, cuti sekolah dan nah, ini adalah contohnya. Oke. T-bullet ini adalah untuk melihat persebarannya, frekuensi di masing-masing kode. Ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ada juga ini banyak perintah ya, tapi nggak akan kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat statistik deskriptifnya di masing-masing variabel. Misal perintahnya adalah summarize. Apa yang ingin kita lihat deskriptifnya? Ya, misalkan kita lihat variabel
jenis kelamin ya misalkan. Kita tulis summarize jenis kelamin. Nah, ini menunjukkan rata-rata ya dari jenis kelamin ya atau summarize umur deh. Penjelasannya lebih mudah. Oke, dari 789 observasi rata-rata usia dari data ini, ya dari individu yang ada di dalam data ini adalah 40 tahun rata-ratanya, ya, dengan standar deviasi 15. Ya, paling paling muda adalah 15 dan paling tua adalah 84 tahun. Ini adalah contoh kalau kita ngelihat statistik deskriptifnya. Secara ringkas semuanya ya, nggak perlu satu persatu. Kalau misalkan ini apa namanya? Ringkasan antara pria dan wanita. Nah, ini ada perintah by sort. Ini kita melihat statistiknya berdasarkan dengan pria dan wanita. Nah, misalkan kita run, oh bukan upah yang ada variabel upah. Yang kita summarize adalah usia. Nah, di sini akan muncul dua hasil, ya. Untuk yang jenis kelaminnya 1 berarti dia laki-laki. Untuk yang jenis kelaminnya 2 berarti dia perempuan. Ternyata perempuan rata-ratanya lebih tua. Untuk yang laki-laki dia lebih muda rata-ratanya. Oke. Itu adalah untuk statistik deskriptif. Nah, sekarang kita akan lompat ke regresi dasar. Oke. Nah, untuk regresi dasar, kita akan meregresi apa yang menjadi determinan dari upah seseorang. Kita akan melihat dari usia dan jenis kelamin. Oke, hanya ada kita fokus ke dua variabel. Nah, maka kita butuh 3 variabel, ya. Kita butuh yang namanya variabel upah. Sorry, ini saya usia dan jenis kelamin. Ya, kita butuh 3 variabel. Kita butuh variabel upah, ya, butuh variabel usia, dan butuh variabel jenis kelamin. Kita sudah punya variabel jenis kelamin, kita sudah punya variabel usia, tapi kita belum punya variabel upah. Nah, ada 2 pilihan yang kita punya, ya. Kita belum punya variabel upah. Maka yang kita lakukan apa? Ada 2 pilihan. Yang pertama adalah kita buat variabel upah, ya, atau kita cari, ya. 2 kita cari, ya. Siapa tahu di kuesionernya sudah ada, ya. Kita kembali ke kuesioner. Maka di dalam kuesioner ini kita cari variabel upah, ya. Makanya sebelum kita menggunakan Sakernas, kita harus hafal apa yang ada di dalam Sakernas, sehingga kita nanti ketika ingin menggunakan Sakernas kita sudah terbayang. Oh, saya membutuhkan data ini, saya membutuhkan data itu untuk menjawab tujuan penelitian saya. Oke. Upah, ya kita cari upah. Upah itu ada pertanyaan nomor 15 ternyata. Nomor 15A, ya. Berapa pendapatan selama sebulan terakhir? Nanti ada pendapatan dalam bentuk uang atau pendapatan yang dalam bentuk barang. Barang yang dirupiahkan. Oke, kita cek di data kita. R15A. Ternyata di sini ada ini ada R15A BLN, ya. Ini bulan, R15ATH ini adalah tahun, ya ini kita nggak butuhkan. Berarti dia menjawab apa ini? Oke, kita tidak membutuhkan data itu, tapi yang kita butuhkan adalah R15 uang dan R15 barang. Ya. Berarti ada 2 nih variabel upah, mana yang kita pakai? Yang uang kah atau yang barang? Biasanya kita gunakan dua-duanya. Maka kita akan gabung variabel itu. Pendapatan seseorang itu adalah penjumlahan dari pendapatan yang berbentuk uang dan pendapatan yang dalam bentuk barang. Ya, makanya kita namanya adalah kita membuat variabel baru. Namanya perintahnya adalah generate, ya, spasi nama variabel baru.
namanya adalah upah. Sama dengan merupakan pendapatan dalam bentuk barang ditambah pendapatan dalam bentuk uang. Maka akan menghasilkan variabel baru namanya upah. Kita enter. Ya. Maka di yang paling bawah ini akan muncul upah. Di sini ada keterangan 347 missing value, artinya mungkin berarti 347 itu dia tidak berpendapatan ya. Bisa jadi karena dia nggak kerja, atau mungkin bekerja tapi tidak dibayar. Oh ada, ada. Pekerja yang tidak dibayar itu adalah contohnya misalkan pekerja keluarga, itu tidak dibayar. Tapi statusnya adalah pekerja, karena dia membantu keluarganya, usaha. Ya. Oke, kita sudah punya upah, kita sudah punya usia, dan kita sudah punya jenis kelamin. Maka kita akan regresi di situ. Perintahnya apa? Perintahnya untuk meregresi adalah regres, spasi upah, spasi jenis kelamin. Ya. Untuk jenis kelamin, ini karena dia variabel yang sifatnya jenisnya nominal, biasanya kita sebut dummy, maka sebetulnya nggak boleh kita langsung regresi seperti ini. Biasanya kita transform, ya, transform ke dalam variabel baru yang nanti nilainya 1, 0, ya. Itu nanti akan mungkin menjadi materi di mata kuliah kalian yang selanjutnya ya. Tapi singkatnya di sini saya tinggal tambahkan i. Kalau transform kita terlalu lama ya dan terlalu panjang, kita tambahkan subscript i. Ya, ini nanti dia memberitahukan ke stata bahwa jenis kelamin itu adalah variabel yang sifatnya nominal. Nilainya hanya ada 2. Ada laki-laki dan perempuan. Bukan variabel rasio, bukan interval, ya. Dia variabel nominal. Ya, hanya ada 2 angka. Ya, makanya kita bentuk dummy. Ya, namanya adalah variabel dummy. Ini adalah variabel kualitatif yang kita kuantitatifkan. Laki-laki dan perempuan itu bukan variabel kuantitatif. Kenapa? Karena variabel kuantitatif itu dia bisa dioperasionalkan secara matematis. Ya. Misalkan dia bisa menggunakan operasi aritmatika, misalkan pertambahan, pengurangan, perkalian, ya, pembagian. Nah, sedangkan data pria dan wanita nggak bisa pria tambah pria sama dengan wanita, nggak ada. Atau wanita ditambah wanita sama dengan wanita, nggak ada. Makanya dia tidak bisa menggunakan operasi aritmatika. Makanya dia bukan variabel kuantitatif namanya. Tapi dia tetap bisa kita regresikan karena kita kuantitatifkan. Dan sifatnya adalah variabel dummy namanya. Karena angka di dalamnya itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kan pria. Berarti 1 tambah 1 pria tambah pria. Nggak ada hasilnya. Nah, ini namanya variabel dummy. Harus hati-hati. Ini adalah variabel kualitatif. Hanya kita kuantitatifkan. Kemudian ini kita enter. Kurang. Upah dipengaruhi oleh, jadi ini logikanya adalah regresi. Yang paling pertama adalah variabel dependent dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Ya, jadi ini adalah formulanya. Jadi kita tulis Y-nya dulu, baru kita tulis X-nya. Kita enter. Ini hasilnya. Ini adalah hasil di stata. Sebetulnya poin-poinnya sama kalau misalkan kalian terbiasa menggunakan EFUSE, hasilnya ya saya pikir sama. Tampilannya mungkin sedikit berbeda. Kita dapatkan F statistik, ya, kita dapatkan R square, kita dapatkan signifikansi, kita dapatkan koefisien. Oke, dan ini adalah hasilnya. Ternyata semakin tua seseorang pendapatnya justru semakin turun, ya, semakin tua semakin turun. Berarti ya benar ya, semakin tua semakin turun. Nah, untuk jenis kelamin di sini ada angka 2 ya. Berarti ini menunjukkan untuk yang perempuan. Ya, karena tadi angka 2 adalah untuk perempuan. Interpretasinya adalah ternyata perempuan pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Lebih rendahnya sebesar 800.000 sekian. Oke. Minus, karena dia minus berarti dia lebih rendah. Artinya berarti laki-laki punya pendapatan yang lebih tinggi. Lebih tingginya sekitar 800.000 secara average. Oke, ini adalah contoh singkat ya tentang bagaimana kita menggunakan Sakernas. Saya ulangi lagi, berarti tahapannya adalah 1, kebutuhan kalian apa di dalam Sakernas. Kalian cari dulu di kuesioner.
apa yang kalian butuhkan untuk penelitian kalian. Kalian bisa melihat determinan orang-orang yang berwirausaha, kalian bisa melihat bagaimana siapa yang punya pendapatan paling tinggi, buruh, wirausaha, pekerja kantoran, dan lain-lain. Kalian bisa melihat siapa yang punya resilience yang paling bagus di pasar kerja. Kalian cari apa yang kalian butuhkan. Apa yang kalian mau pakai di dalam data Sakernas. Itu kalian pelajari di kuesioner. Oh ini bagus nih, ini bagus, dan seterusnya. Yang pasti, tentu kalian harus belajar dulu dari penelitian-penelitian terdahulu. Bagaimana mereka menentukan kebutuhannya, bagaimana menentukan variabel yang digunakan, dan lain-lain. Oke, yang kedua, setelah kalian tahu kebutuhannya, kalian cek kuesionernya. Mana kode yang kalian butuhkan. Misalkan R10, ya, R15, dan lain-lain. Nanti akan kalian cek di datasetnya. Yang ketiga, ya, pastikan variabelnya bisa dianalisis, ya, bisa diregresi. Ya, karena tidak semua variabel di sini langsung bisa diregresi ya. Kadang ada yang perlu ditransform, ya. Misalkan saya meregresi upah dipengaruhi oleh kode R13A. Ini nggak boleh. Bisa, tapi kalau kita nggak memahami konsep data, maka ini akan menjadi aneh nantinya. Ya, kenapa nggak boleh? Kalian lihat data R13A. Ini data tentang status pekerjaan, ya, antara berusaha sendiri, buruh, atau pekerja bebas, atau juga pekerja keluarga. Ya, kalau saya regresikan seperti ini, hasilnya signifikan dan positif, nah ini hasilnya sesat nanti interpretasinya. Ya, karena ini data ini ingat, ini bukan data kuantitatif, ya. Kalau kita serampangan interpretasinya misalkan berarti positif, artinya semakin tinggi R13A berarti upahnya semakin tinggi. Ya, ini nggak bisa karena kita lihat R13A antar kode ini namanya variabel ini variabel kategori ya. Saya lupa ordinal itu ya mungkin saya lupa mungkin ordinal ya kategori ya dia berurutan tapi tidak menunjukkan tingkatan ya. Jadi antara 1, 2, 3, 4 ini bukan urutan. Kalau misalkan kita menginterpretasikan semakin tinggi variabel ini maka semakin tinggi upah, ini menjadi rancu. Semakin tinggi artinya apa? Semakin dia sebagai pekerja keluarga atau seperti apa? Sedangkan antar kategori ini tidak ada batas yang jelas, tidak ada jarak yang jelas. Ini adalah variabel quali status, maka kita kuantifikasikan. Makanya kalau kita tambahkan titik di depan R13, dia akan muncul setiap kategori itu akan diregresikan ya. Nah, ini pembahasannya agak panjang ya, nanti mungkin perlu sesi sendiri ya karena ini adalah tentang variabel dummy ya. Ini perbedaannya. Ini sekilas ya tentang bagaimana kita menggunakan Sakernas, basic Sakernas ya. Tadi sudah paham bagaimana membaca kuesioner, sudah paham bagaimana memahami arti dari masing-masing kode variabel, paham bagaimana kita meregresikan. Oke, mungkin sampai sini dulu yang ingin saya sampaikan ya sebelum saya lanjutkan ke bagian yang terakhir untuk mereplikasi penelitian yang sudah ada. Sampai sini ada yang mungkin ditanyakan atau apa? Biar saya nggak sendirian ngomong di sini ya. Oke. Jadi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dahulu. Ayo nggak apa-apa teman-teman, yang mau ditanyakan ini terkait kata yang sudah dijelasin sama Kak Ayub tadi. Boleh langsung resen aja ya. Saya sambil siapkan untuk yang replikasi.
Ada yang mau ditanyakan? Izin tanya Pak. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Fali Akbar. Saya ingin bertanya Pak. Eh, Kemarin saya coba belajar input datanya di Excel itu secara manual. Terus saya import dari Stata ini, kadang datanya merah Pak. Itu gimana Pak? Atau nggak sesuai format atau bagaimana Pak? Iya, data merah di Stata itu terjadi karena Stata itu tidak menganggap itu sebagai sebuah angka. Ya, ya kalau misalkan kamu punya data nama kabupaten misalkan, itu pasti merah karena nama kabupaten itu bukan angka. Ya, dia string ya, dia bukan angka. Merah itu pasti karena dia bukan angka. Nah, caranya kalau misalkan kalian punya data yang bukan angka, biasanya ada perintah tersendiri ya untuk melakukan apa namanya transform ya, datanya ditransformasi. Ya, yang paling apa? Yang paling sederhana adalah kita mengencode ya, encode variabelnya. Jadi intinya kalian mau mentransform itu agar Stata itu menganggap itu sebagai angka. Ya, jadi merah itu bukan datanya rusak, tapi datanya error. Ya, sekarang itu sekarang itu kalau misalkan terkait dengan data analisis, itu AI itu sangat membantu. Ya, misalkan sekarang Valih coba ketikkan di ChatGPT yang paling sederhana, itu sangat menurut saya hampir 90% perintah yang dituliskan di sana sangat membantu kita untuk menggunakan Stata. Ya, kalau untuk analisis, kamu tuliskan saja, berikan saya perintah untuk mengubah variabel yang merah di Stata ya, agar terbaca. Itu nanti pasti akan muncul banyak opsi. Itu bisa kamu pakai. Itu sangat membantu kita untuk analisis. Tapi kalau saya biasanya saya pakai encode yang paling mudah. Jadi up encode encode datanya, kemudian nanti generate variable baru. Ya. Itu ya, siapa? Siapa namanya? Valih ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Buat yang bermasalah di on mic, boleh di kolom chat aja. Oke. Em, Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan sedikit ya. Saya ingin membahas tentang contoh contoh penelitian yang menggunakan Sakernas. Ya. Jadi ini adalah tentang eh, pengaruh ya. Ini penelitian ini menggunakan data Sakernas dan dia meneliti tentang bagaimana penggunaan internet dapat mempengaruhi kesejahteraan wirausaha perempuan. Ya. Jadi yang pertama, jadi ada dua tujuan ya. Yang pertama adalah dampak internet terhadap pertumbuhan wirausaha, ya, partisipasi wirausaha. Yang kedua adalah dampak internet terhadap kesejahteraan wirausaha. Jadi ada dua tujuan. Yang pertama adalah dampak internet terhadap wirausaha, dan yang kedua adalah dampak internet terhadap kesejahteraan wirausaha. Dia menggunakan Probit. Oke. Kita lihat variabelnya. Oke. Nah, ini adalah variabel yang digunakan. Nah,
kita abaikan hasil yang sebelah kanan. Misalkan yang ini ya. Oke. Jadi dia dependennya adalah dummy ya, dia probabilitas. Apakah seseorang perempuan itu memutuskan berwirausaha atau tidak. Itu dipengaruhi oleh internet, kemudian variabel-variabel kontrol lain. Misalkan di sini tinggal di kota, kemudian pelatihan, kemudian pendidikan, usia, pengalaman kerja, status menikah. Karena mungkin kalau menikah perempuan ada yang tidak bekerja, ada yang mungkin menjadi pekerja di sektor informal karena mencari fleksibilitas. Ada jumlah keluarga dan ada sektor pekerjaan. Ya, yang bekerja di sektor perdagangan lebih banyak wirausaha dan lain-lain. Ya, ini adalah contoh penggunaan ya. Kita akan cek, misalkan kita hanya sampai di merit ya, kita akan melihat bagaimana dampak internet terhadap status wirausaha. Kita akan ambil misalkan 5 variabel. Jadi kita harus mencari internet, variabel kota, ya, variabel training, dia pakai kartu prakerja, kemudian variabel pendidikan, usia, pengalaman, dan menikah. Oke, yang pertama, internet. Internet itu adalah variabel dengan kode 18B. Dia hanya apakah menggunakan internet dan tidak. Nah, maka di sini kita akan melihat di kuesioner variabel 18B. Oke, kita akan rename sebagai internet. Oke, yang pertama. Yang kedua, dia adalah urban areas. Ini terkait dengan tempat tinggal. Apakah tinggal di kota atau tinggal di desa? Nah, ini kodenya agak unik ya, karena ini di kuesioner dia adalah pertanyaan paling atas. Ya, pertanyaan paling atas. Klasifikasi desa atau kota. 1 kota, 2 desa. Nah, di sini di datanya dia adalah, nah ini, nama variabelnya adalah kelas. Ya, kelas. Kita lihat variabel kelas, bullet. Nilainya ada 2, 1 ini kota dan 2 ini adalah desa. Kita akan rename kelas sebagai urban. Urban. Oke. Setelah urban, kita ada variabel training, kartu prakerja. Ya, kita akan lihat kartu prakerja di variabel nomor berapa. Kita search prakerja. Ya deh. Oke. Ada banyak indikator prakerja. Ya, ini yang menjadi tergantung apa yang kita pakai, ini akan mempengaruhi hasil ya. Apakah sekedar daftar, ataukah sekedar diterima, atau mereka yang menyelesaikan. Biasanya yang digunakan adalah apakah kamu menyelesaikan. Karena ini menjadi lebih presisi gitu ya, kita melihat bagaimana dampaknya ketika dia menyelesaikan. Kalau tidak selesai, ya berarti mungkin ketika hasilnya tidak bagus karena dia tidak selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kalau misalkan hasilnya jelek, berarti bisa jadi karena dirinya sendiri atau programnya yang kurang bagus. Ya. Oke, kita bisa pakai 47F misalkan. 47. Saya kurang tahu ada atau tidak. Oh, ada 47F. Oh, ternyata hanya ada 1 itu iya, 2 ini tidak. Oke. Berarti yang menyelesaikan ada 23, yang 1 enggak. Oke. Kita akan rename. Oke, mungkin 3 ini dulu ya. Kemudian yang penting adalah variable dependent-nya. Dia adalah woman entrepreneur. Woman entrepreneur ini berarti status dia sebagai wirausaha. Ya, wirausaha kita cari di kuesioner ya. Wirausaha adalah berusaha sendiri ya di sini. Dia adalah nomor R13A dan berusaha sendiri itu ada 3 kode. Kode 1, kode 2 dan kode 3. Nah, ini agak kompleks karena kita harus membuat variabel terkait tentang wirausaha. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita mengenerate generate variabel baru namanya adalah wirausaha. Ya, wirausaha perempuan. Ya, sama dengan titik ya, titik dulu.
Titik artinya adalah kita membuat variabel baru, masih belum ada isinya ya. Ya, 700 missing karena ini belum ada angkanya. Untuk mengisi angkanya kita replace biasanya. Kita replace nilainya adalah 1 if ya 1 berarti dia wirausaha ya. Kita membuat variabel dummy di sini. Tadi kodenya adalah R13A. Berarti kalau misalkan dia sama dengan 1. Karena ada 3, berarti dia ada R13A sama dengan 2. Pakai garis lurus, R13A sama dengan 3. Nah, ini adalah ketika dia wirausaha. Ya. Kemudian yang kedua, kita replace lagi, nilainya adalah 0. Kalau dia bukan wirausaha. Berarti kodenya adalah 4. Kalau kita lihat di kuesioner, 4, 5, 6, 7, dia bukan wirausaha. Berarti kita di sini 4, 5, 6, dan 7. Oke. Nah, kemudian ini sebetulnya masih wirausaha ya, karena dia belum spesifik ke perempuan. Agar variabel ini menjadi perempuan ya, berarti kita akan replace lagi bahwa replace wirausaha perempuan nilainya sama dengan titik ya, if jenis kelamin sama dengan 1. Sama dengan 1. Oke. Jadi ketika kita tabulate wirausaha perempuan, maka angka yang ada di sini hanyalah untuk variabel untuk perempuan. Ya. Kalau kita lihat di sini pasti jumlahnya sama dengan hampir sama dengan yang kode 2. Kenapa tidak sama? Karena selisihnya ini menunjukkan ada yang tidak bekerja. Jadi dia bukan wirausaha, bukan buruh, bukan pekerja bebas, bukan pekerja keluarga. Dia menganggur. Oke. Karena di sini kemudian kita akan regress. Ya, regress wirausaha perempuan dipengaruhi oleh kita tadi sudah membuat variabel yang namanya internet. Kemudian dipengaruhi oleh urban dan dipengaruhi oleh prakerja. Oke. Ini adalah case terburuk ketika kita regresi. Hasilnya omitted. Kenapa? Karena observasi kita tidak mencukupi untuk dilakukan regresi. Kita tidak mempunyai variasi yang cukup. Kenapa? Karena kita hanya punya 4 observasi. Ya. Kenapa? Karena ya ini yang menjadi catatan yang di dalam Saknas. Karena tidak semua orang itu ditanyai ya kuesioner. Contoh untuk internet, ini pertanyaannya khusus untuk dia yang bekerja. Ya. Untuk prakerja misalkan, ini hanya untuk mereka yang ikut prakerja. Maka semakin sedikit observasinya. Kalau kita hapus misalkan beberapa variabel atau prakerja misalkan kita hapus. Nah, dia akan keluar. Berarti yang menjadi masalah adalah prakerja. Karena observasinya terlalu sedikit perempuan yang ikut prakerja. Ya, karena ini hasilnya adalah kita hanya untuk perempuan. Makanya di sini hanya tersisa 82 sampelnya. Oke. Saya pikir sampai di sini ya. Kalau misalkan nanti ada yang ingin di cross check atau dikonfirmasi, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Ayub atas penyampaian materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan silakan menyalakan mic ketika sudah saya persilahkan. Dan jika yang berhalangan untuk on mic, boleh tulis pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa untuk memperkenalkan nama dan juga kelas. Boleh teman-teman langsung raise hand aja jika ingin bertanya. Oke, di sini udah ada yang raise hand nih. Kepada siapa nih? Zoom Pro. Haura, boleh dipersilakan untuk unmute. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Haura. Saya ingin bertanya, Pak.
Namun sebelumnya maaf karena pertanyaan saya di luar materi yang tadi, tapi berkaitan dengan Stata. Jadi kan kita lagi melakukan mini riset ya untuk mata kuliah ekonometri. Nah, di sana untuk pengujian datanya itu kita melakukan ada stasioner, terus regresi, karena data eh, ada 3 variabel, jadi pakai regresi yang berganda, Pak. Namun untuk tahapnya itu apakah cukup sampai situ saja atau ada treatment lain ya, Pak, untuk pengolahan datanya? Oke. Datanya time series. Mana orangnya? Iya, Pak, untuk datanya time series sekitar 16 tahun data bulanan. Iya, jadi tahapan umum, ya ini tahapan umum yang mungkin nanti sebetulnya mungkin sudah pernah dijelaskan ya di kelas bahwa untuk tahapan umum biasanya ya untuk time series ketika kalian meregresi ya yang pasti memang kalau kalian uji stasionaritas itu nanti ada konsekuensi lanjutannya ya yang mungkin nanti akan lebih kompleks. Ya kalau misalkan tapi yang paling umum kalau di statistik ekonometrika dasar kalian menggunakan time series, maka ketika selesai regresi kalian harus cek 4 asumsi klasik, Aura. 4 asumsi klasik apa aja? Normalitas, heteroskedastisitas, multicall, sama autokorelasi. Nah, iya itu harus dicek. Apalagi autocall. Karena kan time series paling besar ya risiko autocall-nya. Maka 4 itu harus dicek. Kalau memang sudah dicek ya mungkin bisa dicek autocall. Ya, dicek autocall, dicek stasioner. Yang menjadi masalah adalah kalau datanya tidak stasioner. Kalau tidak stasioner ada konsekuensinya. Dicek terlebih dahulu apakah nanti di turunan pertama dari data itu stasioner ya. Apakah data itu kalau tidak stasioner terkointegrasi? Kalau terkointegrasi berarti ada dampak jangka panjang, jangka pendek. Kalau ada jangka panjang, jangka pendek berarti udah beda metode itu, bukan lagi OLS nanti namanya. Ya, ada yang namanya ECM, ya ada yang namanya VECM, VAR, lain-lain ARDL. Itu lebih kompleks lagi. Kalau misalkan mau dikembangkan ke arah sana sangat bagus. Dan jangan takut untuk dikembangkan karena saya yakin untuk hal-hal seperti itu dan kalau kalian menggunakan iView, Stata dan sekarang ada bantuan AI itu akan sangat mudah untuk estimasinya. Yang sulit itu adalah menyiapkan niatnya, belajarnya. Ya, saya pikir itu akan sangat mudah. Itu ya kalau misalkan tahapan apa yang harus dilakukan seperti itu. Ya. Oke, makasih ya. Ada yang bertanya di chat ya? Apa ini? Ya, Pak, saya izin bacakan ya. Jadi pertanyaannya dari Fatia Nugraha. Pak, sebelumnya izin tanya, data untuk mini riset saya kebetulan itu datanya per tahun dengan variabel independennya 2. Nah, katanya minimal kan 15 tahun jika data yang didapat itu per tahun. Tapi bisa tidak Pak, jika data per tahunnya 10 tahun, tapi saya tambahkan variabel independennya jadi 3 variabel atau 4 variabel. Apakah itu hasilnya akan sama atau akan berbeda? Hasilnya akan sangat berbeda dan itu akan sangat mempengaruhi hasil. Justru kebalik ya. Kalau nambah variabel berarti observasinya harus lebih banyak. Ya. Kalau nambah variabel justru observasinya harus lebih banyak. Karena ada aturan jumlah observasi itu berapa kali dari variabel bebasnya. Ya, semakin banyak variabel ya semakin banyak observasi. Kalau enggak maka akan lebih nggak bagus hasilnya. Dan observasi itu akan sangat mempengaruhi jumlah observasi itu akan sangat mempengaruhi hasil. Ya, meskipun nilai mutlak jumlah minimumnya itu akan sangat tergantung ya dari siapa kita mengacu. Ya, kalau dari salah satu buku Econometric Basic ya, yang saya kagumi itu bukunya Aris Ananta, Landasan Ekonometrik. Beliau mengatakan ya mungkin 30 ya 30 sekian. Itu ya memang tidak ada aturan baku ya nggak ada indikator yang baku ya terkait jumlah minimum, tapi yang pasti semakin banyak itu akan semakin membantu kalian terlepas dari masalah-masalah klasik di dalam regresi. Kalau sedikit nah itu
nanti akan sangat berpengaruh. Semakin sedikit kemungkinan hasilnya akan signifikan. Ya, itu poin dari saya. Jadi kalau mau hasilnya bagus ya semakin ditambah. Ya. Dan apalagi ini datanya time series. Ya, kalau time series, ya apa namanya? Kalau nggak ada tahun bisa pakai triwulan, ya bisa pakai kuartil atau yang lain, bulanan atau yang. Dan saya pikir untuk mencari data 20-30 tahun itu sangat mudah kok. Sekarang ada World Bank, nanti coba cek data World Bank ya. Di World Bank data di BPS juga sekarang ada tabel dinamis. Kita bisa cari data berapa itu 30 tahun, 20 tahun. Ya mungkin 20 tahun lah, nggak apa-apa. Dari tahun 2000 ya sampai 2023 yang mungkin datanya available. Ya, tapi kalau mau versi cepat ya bisa coba buka World Bank data ya di situ. Kita bisa nanti buka di YouTube World Bank data. Bagaimana cara kita mengambil data dari World Bank? Itu nanti ada banyak variabel gitu. Variabel ekonomi, variabel per provinsi Indonesia juga ada. Tapi bukan World Bank ya, namanya adalah Indodapur. Ya World Bank juga sih, cuman linknya beda. Namanya adalah Indodapuir. Itu bisa dipakai kalau misalkan kalian mau cara cepat ya menyelesaikan proyek. Nih, kalau misalkan capek input data, ini bisa ambil di situ. Jadi saya pikir data ini nggak masalah dan usahakan semakin banyak akan semakin bagus ya. Gitu. Kok nggak ada yang pakai Sakernas? Pakai Sakernas aja. Jadi datanya lebih banyak. 700 loh tadi aku. Ya, bisa dipakai itu. Itu ya si Fatia. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Apakah teman-teman sekalian masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, di sini udah ada Safina. Kepada Safina dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar, moderator? Terdengar Safina. Oke, izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Safina Melia Putri dari kelas Pendidikan Ekonomi kelas B. Izin bertanya untuk mini riset. Kemarin kan saya lihat tutorial di YouTube ya Pak untuk regresnya. Nah itu untuk melihat pengaruh antara variabel X, besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu kan dilihatnya dari nilai R square yang di hasil uji regresnya. Nah cuman saya ngelihat di YouTube lain lagi itu ada yang pakai yang di bawahnya Pak. Jadi yang atasnya kan R square ya, yang bawahnya itu kan yang adjust R square itu. Nah, saya ingin bertanya yang benar itu sebenarnya Pak untuk melihat besarnya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y-nya itu pakainya R square yang mana. Lalu untuk pertanyaan yang keduanya, jika kan tadi uji asumsi klasiknya itu kan ada 4 ya Pak. Kalau misalkan salah satunya misalnya uji autokorelasinya itu tidak terpenuhi, apa kemungkinan terbesar yang akan terjadi kepada hasil mini riset yang telah dilakukan uji datanya. Terima kasih. Oke. Tadi yang kedua apa? Kalau nggak memenuhi asumsi klasik. Iya Bapak, khususnya yang autokorelasi. Oke. Iya. Saya jawab yang pertama. Ya, yang pertama lebih tepatnya R square itu untuk melihat seberapa bagus modelnya ya. Kalau melihat berapa besar pengaruh variabelnya ya di koefisien. Ya, kalau seberapa bagus modelnya ya yang mencakup semua variabel X berapa bisa mempengaruhi nilai Y itu di R square. Itu kita mengevaluasi modelnya. Dan keduanya itu memang menilai ya R square dan adjusted R square itu sama-sama menilai apa namanya untuk evaluasi modelnya. Memang sama-sama digunakan untuk evaluasi modelnya. Tapi memang biasanya kalau misalkan menggunakan adjusted R square ini mungkin hasilnya akan lebih baik ya karena adjusted R square itu nilainya menyesuaikan ya ketika karena logikanya biasanya semakin banyak variabel bebas di dalam model, R square-nya biasanya akan semakin besar. Nah, tapi kalau adjusted R square ini enggak selalu demikian ya. Belum tentu banyak variabel R square-nya besar. Nah, ini biasanya menyesuaikan nilainya. Nah, mungkin makanya biasanya ketika
ketika cuman regresi sederhana biasanya pakai R-square. Tapi kalau misalkan kita punya model yang kompleks, ya model yang banyak variabelnya, kita komparasi model, ya biasanya bisa pakai adjusted R-square. Tapi keduanya bisa digunakan untuk evaluasi. Itu yang pertama. Ya, tapi kalau misalkan sederhana ya bisa pakai R-square saja. Nah, yang kedua, masalah asumsi klasik. Kalau dilanggar jelas masalah, jelas hasilnya, karena kalau kamu uji hasil, ya kamu katakan misalkan penelitian Safina tentang apa? Pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Oke, pengaruh pendidikan dan apa tadi? Pengangguran, Bapak. Pengangguran. Hasilmu mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Harusnya Pak, negatif. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasilnya seperti itu. Nah, akan tetapi ketika hasilnya tidak memenuhi asumsi klasik, ya, aku harus balik ke awal nih, OLS. Kamu pakai OLS ya? Iya, Bapak. Nah, OLS itu ada istilah BLUE, Best Linear Unbiased Estimator. Ya, kalau melanggar asumsi klasik, ya bisa aja di OLS ini tidak lagi menjadi estimator yang best, dia nggak lagi terbaik, ya. Karena apa? Karena variasi dari standar errornya, variasi dari parameternya itu menjadi tidak kecil, ya, tidak kecil. Jadi dia semakin potensi semakin bervariasinya semakin besar. Artinya dia tidak mungkin menjadi base, tidak valid lagi. Nah, yang kedua dia ada istilah unbiased, hasilnya itu unbiased, ya. Bisa jadi ketika dia melanggar asumsi klasik, terutama di pembahasan autocall atau hetero, ya, nanti bisa dicek lagi. Itu menjadi nantinya kemungkinan mengarah ke sana. Tapi yang paling pasti ini akan biasanya, contohnya kalau kamu melanggar autocall, ya, atau hetero, ada kemungkinan standar errornya akan akan underestimate. Jadi seakan-akan variabelmu signifikan, seakan-akan pendidikan itu mempengaruhi kemiskinan, padahal hasilnya enggak seperti itu, kemungkinan. Itu istilah underestimate, ya. Underestimate dari standar error yang menyebabkan variabelmu, ya, p-value-nya atau t-statistiknya menjadi sangat besar sehingga dia signifikan. Ya. Padahal bisa jadi yang sesungguhnya enggak tentu pendidikan mempengaruhi kemiskinan, tapi karena kita tidak memenuhi itu, ya. Jadi memang harus, ya, kalau kita mengikuti ekonom saklek, ya berarti harus dipenuhi asumsi klasik itu. Ya. Kalau nggak terpenuhi, ya harus diperbaiki modelnya, harus diperbaiki variabelnya, ditambah observasinya, dan lain-lain. Ada banyak cara untuk mengatasi itu. Tapi itu menjadi standar dasar ya kalau kita menggunakan OLS, bahwa semua hasilnya harus punya terbebas dari asumsi klasik. Gitu ya, Safina. Itu Baik, ada. Bapak. Saya sarankan baca bukunya Student Moon, ya, Econometric Student Moon. Dia membahas tentang apa sih konsekuensi detail dari pelanggaran-pelanggaran asumsi klasik. Ya, ada dibahas itu tentang bagaimana dia melanggar bagaimana berpengaruh terhadap variasi dari parameter, kemudian bagaimana berpengaruh terhadap statistik, ya, dan lain-lain. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Ayub atas jawabannya. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, apakah ada satu penanya lagi yang ingin bertanya? Baik, kepada Kak Sabrina dipersilakan untuk unmute. Oke, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sebelumnya makasih juga Pak Ayub udah ngejelasin materi yang ngolah data dari Sakernas itu. Aku juga sebenarnya baru tahu sih Pak. Terus itu kan ekonometrika kan juga ada ini kan, ada tugas mini riset. Jadi karena aku baru tahu Sakernas, jadi udah terlanjur pakai data dari BPS. Nah, aku mau nanya aja, kalau misalnya, jadi kan saya tuh kan pakainya data panel ya Pak, karena kemarin tuh sebenarnya mau pakai data time series, cuman nggak ketemu
datanya yang mon to mon. Jadi kan itu kan butuh banyak ya Pak tahunnya, dan saya nggak nemu yang tahunnya banyak banget untuk variabel saya sendiri. Jadi ya udah saya ganti judulnya, terus saya ganti metodenya, saya ganti bentuknya dia jadi data panel gitu. Nah, kalau data panel itu kan saya kayak lihat dari YouTube sama kayak lihat dari modul-modul Evius gitu. Dia tuh pertama kayak uji Chow, uji Hausman, sama uji multiplier gitu. Terus udah ketemu nih hasilnya kan punya saya kan dia modelnya jadi ini ya Pak, jadi REM. Nah, itu tuh setelah itu katanya tuh nggak perlu pengujian uji asumsi klasik lagi. Apakah memang seperti itu atau tetap saya uji klasik, Pak? Asumsi klasik. Jadi ada multicol, autokorelasi dan lain-lainnya gitu. Makasih, Pak. Iya, ini kalau masalah panel agak saya bisa katakan bahwa tergantung karena ada beberapa orang memang tetap harus diuji asumsi klasik ya. Kebanyakan misalkan dosennya siapa gitu, maka mungkin dia mengharuskan karena dia adalah penganut ekonometrika klasik ya, berarti semua tetap harus diuji asumsi klasik. Bahkan basic modelnya tetap harus diuji asumsi klasik. Apakah kan sebelum diuji FEM atau REM ya pakai CEM ya, common effect itu mungkin harus dipastikan dulu bahwa modelnya terbebas misalkan. Nah, atau kalau misalkan pakai FEM ya, fixed effect model. Fixed effect model itu adalah ya ketika yang dominan dari datamu adalah data cross-nya. Ya, data individunya atau negaranya atau kabupatennya. Nah, itu biasanya tetap diuji, ada pengujian hetero ya, ada pengujian auto. Kenapa auto? Karena tetap ada kemungkinan antar daerah itu saling mempengaruhi itu. Itu auto. Ya, antar observasi ada errornya saling berkaitan ya. Yang hetero juga seperti itu. Karena datanya adalah ada cross-nya. Tetap ada yang mengatakan tetap diuji. Ya, maka kalau saya pribadi menyimpulkan ya tetap harus kita uji untuk memastikan bahwa datanya adalah aman. Memang kalau kamu mencari pembenaran atas tidak pengujian asumsi klasik ya ada. Ada yang bilang nggak perlu, ada yang bilang cukup hetero, cukup multicol. Kalau multicol mungkin tetap harus diuji ya, karena kan terlepas dari metodenya apa, kalau ada multicol antar variabel ya bisa jadi akan mempengaruhi hasil. Ya, tapi kalau misalnya untuk yang lain-lain ya tetap cari amannya ya, untuk cari aman ya tetap diuji. Apalagi kan ini mini riset ya. Karena lebih baik ketika kita memenuhi semua kaidah yang diperlukan. Ya kan nggak ada ruginya juga kita tes. Yang rugi adalah mungkin ketika hasilnya jelek ya, harus effort lagi. Tapi nggak apa-apa, tetap diupayakan sebagus mungkin. Gitu sih, gitu ya Sabrina. Oke, makasih Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada Sabrina dan Pak Ayub atas jawabannya. Baik, karena telah berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula sesi penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada Pak Ayub atas jawabannya. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh Pak Ayub mengenai pengelolaan data survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas dengan Stata. Jadi pertama cara menggunakan data Sakernas itu adalah dengan apa yang kalian butuhkan dulu dalam penelitian kalian. Kalian harus tahu dulu apa yang kalian butuhkan dalam penelitian kalian. Kemudian cek kuesioner mana kode yang kalian butuhkan. Dan terakhir, pastikan variabel bisa dianalisis atau diregresi, karena terkadang ada variabel yang perlu ditransformasi terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya. Sebelum kami tutup sesi penyampaian materi hari ini, apakah Pak Ayub bersedia untuk menyampaikan closing statement? Oke, iya. Mungkin terakhir dari saya. Jadi kalau bagi saya ya, untuk bisa mendalami tentang ekonometrika ini dengan baik, dengan dalam ya, mari kita berteman dengan ekonometrika. Ya, karena semakin kita berteman baik, ya semakin kita mengetahui seluk-beluk dari apa yang kita pelajari ini, gitu ya. Jangan menjadikan ekonometrika sebagai salah satu momok dalam kuliah kalian, ya, tapi jadikan ini sebagai salah satu cara kalian untuk belajar tentang bagaimana memahami bahasa-bahasa yang mungkin
selama ini kita anggap sulit ya. Mungkin dari saya itu ya. Baik, terima kasih kepada Pak Ayub atas closing statement-nya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Muhammad Salahuddin Al-Ayubi atas materinya yang sangat informatif dan bermanfaat bagi kami para mahasiswa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah memperhatikan dan aktif dalam sesi diskusi tadi. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya Tiara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kakak-kakak MC. Wah, luar biasa sekali ya, Kak Tantri, atas materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ayub atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Betul sekali nih Kak Ovi. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ayub dan kepada moderator kita, Kak Tiara, yang telah menemani jalannya acara hari ini. Tanpa bantuan mereka, tentu acara ini tidak akan berjalan lancar ya. Ya, nggak terasa ya, Kak Tantri, acara yang dimulai dari awal tadi, dari penyampaian sambutan sampai materi, kita hampir sampai di penghujung acara. Dan kami ingatkan untuk teman-teman untuk mengisi link presensi yang telah diberikan di kolom chat Zoom. Benar sekali Kak Ovi, karena acara ini diawali dengan yang baik-baik, maka alangkah baiknya juga kita menutup ya dengan hal baik juga. Dipersilakan untuk para teman-teman semua untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa berdoa dicukupkan. Amin, amin ya robbal alamin. Karena kita sudah berada di penghujung acara, tidak lengkap jika kita tidak melakukan sesi dokumentasi. Kami mohon kepada teman-teman dan rekan panitia untuk menyalakan kameranya sejenak dan kepada panitia yang bertugas kami persilahkan untuk membantu dalam sesi dokumentasi. Oke, aku izin masuk ya buat dokumentasi. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih kepada operator. Terima kasih juga kepada Pak Ayub yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada hari ini, dan kepada Prof. Haria dan Pak Hanif sebagai dosen pengampu yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara praktisi mengajar kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh materi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya, Oviana Rahman, dan rekan saya, Herliana Tantri, selaku Master of Ceremony kepada kegiatan praktisi mengajar ekonometrika hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa di praktisi mengajar selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayu. Terima kasih Pak Ayu.